kondisi badan kita. Kalau kondisi badan kita baik, imunitasnya baik, ya tidak mempan. Memang tidak akan mempan. Ilmu virologi ya begitu, tergantung imunologisnya orang tersebut. Artinya apa? Ini kenyataan loh ya, ini data loh ya. 188 tidak main-main, banyak ya. Artinya itu negatif semua. Padahal close kontak dengan orang yang dia layani di kapal itu green line. Ya, kita jawab semua. Tapi next satu-satu. Kembali Pak, apakah dia tertular dari kita ini cara ini sehingga saya sabar nomor 2. Jadi ini namanya tracking. Kita lihat tidak semua yang kontak itu akan menjadi sakit, tergantung keadaan tubuhnya, ya kan? Dan sudah terbukti loh. Dan nanti kita bukti lagi, kita lihatlah dari Diamond Prince kayak apa hasilnya dan sebagainya. Kita lakukan semua pengecekan dengan detail, ya. Tidak ada satupun yang lewat. Inilah tanggung jawab pemerintah Indonesia di dalam bertanggung jawab menjaga kesehatan seluruh warga negara. Keluarnya dari mana Pak? Dari luar negeri apa dari sini? Keluarnya dari mana awalnya? Apakah dia baru kemudian dari luar negeri atau di sini? Saya kalau daerahnya tidak tahu, tapi dia di klub dansa, kemudian dia memang karena ini teman dekat, yang satu memang pintar dansa, dan ini berdua ini memang berarti. Kalau tidak dekat, tidak mungkin dia ditelepon. Pak, lokasi di mana Pak? Tak jawab semua pasti. Langkahnya ya di data ya, waktu itu siapa, kemana, diumumkan juga siapa yang merasa nanti pada waktu itu pergi ke klub itu, kemudian ada keluhan apa. Kalau tidak ada keluhan tidak masalah, dia kontak. Ya, karena apa? Tidak semua yang kontak akan menjadi sakit, itu prinsip. Semuanya dulu untuk memastikan Pak, ini yang ada. Karena kalau kita lihat katakanlah dengan negara-negara Korea dan durasi berapa hari langsung kita dapat Enggak begitu. Itu kita enggak memunculkan paranoid ya kan. Udahlah, kita rasional ilmu pengetahuan ya ngomong dulu batuk terus ya sabar. Ini harus dijawab. Kamu sing tak jawab. Wis sing liyane wae nek ngono ya. kejadian kayak Korea Selatan itu dalam durasi berapa hari langsung ribuan Pak. Gimana Pak? Lain, berbeda lah. Semua kita harus rasionalitas ya. Dan kita akan cek tracking inilah gunanya, surveillance tracking ini untuk memantau. Ramu wis tok Pak, wis sakjane piye to iki? Ya, sorry ya, bukan saya loh ya, temanmu. Oh, monggo ke sana. Iya. Ya, mesti nggak nanya gitu. Mesti nggak nanya lagi. Cuma 2 ya. Kamu aja saksi ya. Kamu ya. Kok siji-siji kan lho. Aku mau jam berapa juga tak layani ya. Dia memainkan dia terakhir nanya. Serius. Jadi tolong dijelaskan, ini kan 2 orang yang tertular ini, apakah dia yang tadi guru data itu sama ibunya atau dia sama teman dekatnya? Tadi si dokter bilang dia Teman sama dekatnya itu ada di Malaysia, orang Jepang. Oh, jadi dia yang nularin. Iya. Loh, jadi kan kita tahu asal dari Yo, mana. pinter deh. Ya. Jadi yang nularin itu yang orang Jepangnya yang datang ke sini. Pak, kalau bisa lolos dari Atau juga yang penjelasan tadi Pak untuk Pak, orang Jepangnya kok bisa lolos dari bandara Pak, pengecekan? Ya saat itu dia tanpa keluhan, tanpa gejala atau minum obat. Saya belum tanya detail. Tapi kemudian kalau minum obat flu, obat batuk ya nggak akan terdeteksi dia. Karena keluhan itu hilang semua. Setelah menurut saya dia pasti minum obat karena ketahuan setelah mendarat di Malaysia. Ya. Wis ya. Nah, apa itu ya? Ojo
jangan nangis ya. Ini satu, aku tak jelaskan. Pak, ada informasi yang beredar kalau perawat-perawat yang di RS sebelum RSPI ini juga diisolasi, apa itu benar Pak? Enggak lah, kita harus cek trackingnya, sakitnya apa, kita lihat kan, kita dokter bisa melihat, bisa memeriksa. Seperti tadi awalnya saya bilang, tidak semua yang kontak akan sakit. Yang sakit yang imunitas tubuhnya rendah, itu yang harus menjadi prinsip. Supaya apa? Ada orang-orang yang pernah kontak dengan 2 orang pasien ini untuk melaporkan diri jika kemudian mengalami keluhan-keluhan. Ya jelas, nanti melalui dinas kesehatan, setelah melalui, namanya tracking ya seperti itu. Tracking itu seperti itu, akan mencoba mengkontak satu persatu, apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, ya tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, ya tidak ada masalah. Oh ini kayak flu biasa juga, ya cuma namanya corona. Jadi kita waspadai, mana dia kontak, mana yang penting informasi itu ada ke tenaga kesehatan dan ke kita semua. Tenaga kesehatan bukan hanya Kementerian Kesehatan, sampai dinas kesehatan, sampai puskesmas juga akan melakukan hal itu. Ya langkah berarti kita sudah benar yang kita lakukan. Langkah-langkah kita sudah tepat selama ini. Pintu gerbang ya, dan memang orangnya minum obat ya tidak akan ketahuan. Langkah pertama kita berdoa ya benar gimana? Ya tetap harus nomor 1 menjaga imunitas tubuh kita juga. Tidak ada perubahan. Semua kita lakukan, perawatan juga tetap dilakukan. Di bandara kita tetap awasi, kita waspadai. Kan ini memang kasusnya nggak kelihatan kecuali dia batuk, panas, ada demam gitu ya ketahuan. Tapi kalau dia tidak ada demam atau batuk pilek yang dicurigai ya nggak bisa ketahuan gimana caranya. Pak, kondisi 2 ini sebagus apapun alatnya kalau minum obat? Iya. Sing nunjuk sih. Kondisinya saat ini sebagai pasien Indonesia. Kondisinya baik banget, Mbak. Ya, sebenarnya kalau mau dipulangkan ya pulangkan karena itu, tapi kan saya harus cek lagi. Saya harus swipe ulang. Biasanya setelah 5 hari kita swipe ulang. Biasanya negatif kalau udah dalam perawatan itu cepat sekali. Ya Pak, perawatannya sendiri seperti apa Pak? Perawatannya seperti orang dengan kena flu. Jadi vitamin diberikan, makanan disehatkan, bukan antibiotik karena ini kan bukan karena bakteri, ini kan kena virus. Imunitasnya dinaikkan, sudah pasti sembuh sendiri. Namanya self limited disease. Tadi mau tambahnya itu. Ya, Mbak, karena komanan. Ya. Apa? Ya. Ada. Jujur, bukan buat. Dari mana kita jujur? Ya. Jadi di rumahnya kalau tidak salah ada 4 orang. Ya, tapi yang 2 sama sekali tidak gejala, tetapi kita minta untuk ke sini sudah di tracking, kita cek semuanya kondisinya, dan kalau kondisinya tidak apa-apa ya, ngapain kita tahan, tidak sakit. Ya, untuk rumah sakit, bayangin kalau ada 70 orang rawat 1 orang ini piye rasanya? Ini saya kira tidak ada 70 orang ini ya, jadi artinya berita itu pasti tidak benar. Paling yang meriksa dokter 1-2 orang, ya perawat paling 2 atau 3 orang, dan itu kalau sudah dia ODP, orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengamatan, itu sudah otomatis mereka akan menggunakan perlengkapan untuk menghindari adanya infection. Namun lagi karena ini tracking, namanya tracking, ya tetap akan diminta informasinya kondisi saat ini bagaimana para dokter maupun perawat itu, dan ini sedang berlangsung oleh dinas kesehatan dan semua akan dijalankan prosedur. Bagian si cowok ya, cewek cowok. Oke. Tadi disebutkan setelah 5 hari akan dilakukan pengecekan ulang. Dan Ya. kalau dinyatakan sudah sehat, apakah akan langsung dipulangkan ke rumah atau tetap dalam perawatan dulu atau bagaimana?
Ya kita lihat kondisi badannya, kalau sehat kemudian ini negatif ya dipulangkan. Di seluruh dunia ya begitu, nggak ada apa-apa, berarti kan udah negatif, nggak ada. Ya. Pak, apakah dua pasien ini termasuk dalam 32 suspek yang disebut? Nggak ada hubungannya. Bukan, Nggak ada. Yang 32 suspek itu udah negatif semua, sudah dicek. Ya. Loh iya, selalu surveillance tracking itu selalu dilaksanakan, pemantauan dan sebagainya. Nggak mungkin semua orang ditaruh di rumah sakit mana yang bisa mampu, logikanya nggak jalan. Pak, dua lagi tadinya kan ada 4 dua lagi itu di karantina di rumah atau bagaimana? Terus untuk fasilitas di apa sih Pak yang membedakan dengan rumah sakit lain? Kenapa? Dan di sini sudah terakreditasi WHO, di sini sudah sangat lengkap, ya, ruang isolasinya sangat baik, posisinya juga sangat sesuai dengan standar, dan kita lakukan semuanya dengan cara-cara SOP yang sudah disepakati. Kita ini dikenal dengan dengan negara yang sudah melakukan memakai GE tool, ya, Joint External Evaluation dari WHO, toolnya dari sana. Kita sebenarnya dari 2017 sudah dinilai, ya, negara salah satu negara yang sudah dinilai kesiapannya menghadapi wabah dengan GE tool itu di sini. Pemerintah tadi Bapak Presiden sudah anggarannya itu tadi Bapak Presiden sudah ngomong itu hal yang seperti ini semua akan ditanggung oleh pemerintah, nggak usah. Itu sudah warna nominal malah susah, nanti ada batasnya naik nominal, ya kan? Sing sih dulu tak jawab. Ini ya, saya kalau nama wilayah saya nggak tahu, tapi itu namanya apa tadi? Paloma, aku nggak tahu. Nah, ini baru di tracking sama dinas kesehatan. Terus nanti ini akan diisolasi atau ditutup langsung? Ya enggak lah, ngapain ditutup langsung? Nggak ada lah, kita harus melihat rasional lah. Kita cek. Juga nggak, Pak? Kenapa? Kita cek semua pegawai, karena konsep begini, tidak semua yang kontak langsung itu akan terinfeksi, itu yang harus disadari. Dan ini sudah dibuktikan dengan apa yang kita sudah lakukan, baik itu melalui 188 WNI itu, itu jelas nyata bahwa memang tidak semua yang terkontak langsung itu akan terinfeksi. Karena itu nomor satu cara menjaga kita bukan dengan panik, bukan dengan paranoid, khawatir, namun dengan menjaga imunitas tubuh kita. Kalau sakit, pakai masker. Kalau sehat ya tidak usah, mengurangi oksigen dalam badan kita juga. Nah ini ya, yang dulu ya. Jadi prosedur itu karena sudah sesuai dengan standar WHO, udah dicek sendiri juga sama WHO, kita akan tetap jaga seperti itu, ya. Jangan kayak kita nyaring seperti nyaring suatu apa yang nggak bisa nembus ke sini, nggak bisa. Kita di dunia mau di Amerika aja juga bisa, semuanya juga sama ada kasusnya. Jangan dibilang bahwa kita ini karena tidak mampu mengatur, ya kalau memang pas ada bagaimana, yang penting adalah teknik menanganinya sesuai kaidah-kaidah WHO ya. Yang status dalam pengawasan yang masih dikirim labnya, ini kan kita belum tahu detailnya. Tetapi kita bicarakan yang positif, yang selalu kita lakukan tracking. Kayak misalnya dari yang ke Selandia Baru positif di sana, kita udah langsung tracking di mana, pakai CCTV juga dilihat di mana dia kontak dengan siapa. Kalau ternyata enggak kontak langsung, ya sudah kan dia hanya transit saja. Ya, jadi dan kotanya kan dengan orang-orang asing yang memang mau terbang ke sana.
udah nih. Pak tadi kan berempat, 2 sisanya itu seperti apa Pak? Apakah di karantina dan berapa lama kemudian masa karantinanya? Satu rumah tadi, satu rumah Sebenarnya yang dua tidak ada gejala apa-apa. Dia nanti kontrol lagi ke sini, kita lihat. tapi diwajibkan untuk Dan ngapain lo isolasi orang yang jelas dia tidak terinfeksi? Takutnya masih dalam masa inkubasi gitu Pak. Enggak lah, nanti kita lihat ya. Makanya tadi bahwa tidak semua orang yang kontak itu akan menjadi sakit itu sangat penting. Itu prinsip. Kalau enggak, semua orang akan merasa sakit dan itu berbahaya. Kalau semua orang merasa akan sakit, itu menurunkan imunitas tubuhnya dan itu tidak baik untuk masyarakat dan bangsa negara kita. Ya, kita rasional, jangan irasional yang akan membuat permasalahan baru yang tidak semestinya harusnya ada. Kita tidak usah meniru yang negara lain yang membuat seperti itu, Ibu. Kita sistem trackingnya sudah sangat baik. Oke, mana lagi? Pak, spesifik, Pak, ini spesifiknya kalau kami Pak. Diulang-ulang ya pertanyaannya. Wes, dia jawab. Iya, dicek terus dan besok 5 hari lagi dicek lagi dia. Ya, jadi kita sangat ketat untuk melakukan pemeriksaannya. Pak, 5 hari lagi dicek itu kapan keluarnya? Sekarang dihitung aja. Kalau hari ini hasilnya ada, dihitung 5 hari lagi. Kawan Pak. Terus mau lebih. Ya, ya. Tadi Pak bilang Pak, ini kan yang kontak langsung tadi katanya belum terdeteksi, tapi Pak ada potensi Tidak, nek virus itu tidak ada carrier, yang carrier itu kalau bakteri. Ya, nek virus tidak ada, virus carrier, virus nggak ada. Kalau udah lewat namanya self limiting disease, ya dia hilang. Ya, makanya artinya tergantung imunitas tubuh kita. Lebih baik kita slogan jaga imunitas, naikkan imunitas, termasuk para wartawan ini ya, gerakan masyarakat hidup sehat, ya kan? Tidur yang cukup, jangan ngejar berita sampai nggak istirahat. Itu lebih baik saya akan tone-nya seperti itu. Saya untuk cegah. Ya. Himbauannya begitu, gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau pertanyaan bolak-balik, diputar aja. rumahnya Pak, rumahnya sedangkan Pak, Saya Alsin tahu kok ini. Sudah dekat ini. misalnya tidak kontaminasi atau bermudah rumah itu di sana kan disterilisasi. Saya nanti ke sana. Daripada ribut saya mau ke rumahnya, ya. Kita masuk rumahnya. Oke. Oke ya. orang Jepangnya Pak, bahwa rumah sudah diketahui orang Jepang yang terinfeksi corona itu kan bertemu dengan sekarang yang terjangkit. Nah, sudah diketahui kemana saja dia itu di Indonesia kemana aja gitu Pak. Yo, saiki piye carane? Ya, jadi kita lakukan tracking apa yang ada berdasarkan pengakuan dari sana. Kan yang penting yang kontak langsung yang deket sekali nih. Ya, yang kontak langsung jauh-jauh dia lewat terus kita bilang kontak lah repot. Ya. Sekarang ada di Malaysia itu bagaimana dengan trackingnya kan dia yang Ya, ya kita akan lihat lah, kita cek mana yang akan kira-kira kan mulai dari masuk dari bandara dia, ya dari bandara dia masuk dan sebagainya. Kita ikuti selama semua tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, berarti kan tidak terinfeksi. Ya, jangan menyangka bahwa semua terinfeksi karena dilewati, wah repot ini kita. Ya, karena yang kontak langsung, close kontak itulah yang paling penting. Close kontak, kamu bilang tapi lagi, ya. Semuanya dibantah lah repot aku. Close kontak, ingat ya, close kontak. Ini dasarnya adalah close kontak.
close kontak pun belum tentu terinfeksi, apalagi yang jauh-jauhan. Soalnya kalau tidak nanti akan ada isu bahwa dibawa udara, cilaka lagi, dibawa makanan, cilaka lagi. Ya, nggak ada. Ya, Ini jam berapa Pak? Ini jam berapa sih? ya, nanti saya lihat dulu. Bagaimana Pak? Jadi Ya, saya nanti lihat situasinya setelah itu yang punya rematis ini. Ini update yang terbaru. Baru Pak. Ya, kalau belum duduk ya. Lupa. Ya. Aku ini selalu pengen apa adanya, tidak ada yang ditutupi. Untuk Sebaru yang 188 ini, satu, selain hasil PCR-nya negatif semua, kondisinya sangat sehat. Karena buktinya apa? Mereka bisa berolahraga pagi bersama-sama, kemudian bisa menikmati makan dan bisa melakukan ibadahnya dengan teratur sesuai dengan agama kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian pasti mau tanya berlanjut ke Diamond Princess, kan gitu kan? Ini kok sini Pak lurus Pak. Ganteng Pak kalau gitu. Loh, kamu kok pucet banget, kamu sebenarnya mau nanya apa? Saya lanjut dulu ya, misalnya deh. Jadi gini, Diamond Princess saya ulangi, tadi malam mendarat di Bandara Kertajati jam 23.00 mendarat. Kemudian pesawat ini langsung menuju tempat karantina pesawat. Begitu turun dari pesawat langsung dilakukan dekontaminasi. 68 itu dilakukan dekontaminasi, 69 itu dilakukan dekontaminasi. 69 ya, dilakukan dekontaminasi, kemudian baru masuk ke dalam bis yang kita siapkan khusus termasuk filternya, ya kan? Bisnya jumlahnya 5, ya kan? Yang dipakai 3, 2 cadangan, 1 untuk sopir, cadangan sopir, maupun 1 untuk cadangan kendaraan. Saking kita ingin safety, kemudian menuju Indramayu, ya, ke Indramayu, ke pelabuhan PLTU Indramayu. Di sana kapal rumah sakit Dr. Suharso sudah siap. Maka begitu sampai 1,5 jam perjalanan dini hari, karena memang mendarat jam 23 ya jam 12 malam dia bergerak, kemudian sampai di sana turun dari bis langsung dekontaminasi. Dekontaminasi dia masuk ke dalam kapal. Sampai di kapal didekontaminasi lagi, ganti pakaiannya. Baru dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan dilakukan nasofaringeal dan sebagainya, swab untuk kemudian semua itu 69 hasil sampel itu langsung diturunkan dari kapal secara khusus dibawa ke Jakarta pakai mobil khusus, dibawa ke Balitbangkes. Sekarang sudah sampai Balitbangkes, baru dilakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya apapun kita akan umumkan. Mereka sebelum ada hasil yang diumumkan, mereka akan tetap di kapal rumah sakit. Ini rumah sakit loh, ini kapalnya, bukan kapal biasa, ini rumah sakit. Jadi kalau namanya rumah sakit, kesiapannya, peralatannya di sana terbagi area merah, area kuning, dan area hijau. Jadi kita memang sangat care pada semua warga negara kita, ya, termasuk yang dari Diamond Princess. Kenapa? Ini dari pusat epicentrum ini, ya, di Jepang. Tadi orang Jepang pun udah bisa membawa, apalagi dari pusat epicentrumnya di Yokohama. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Semua petugas yang ada di kapal, terutama yang kontak langsung, kan ada yang kontak langsung, ada yang tidak kontak langsung. Yang tidak kontak langsung adalah awak kapal, ya, yang mengendalikan kapal itu tetap berlayar. Tetapi yang kontak langsung adalah tim medis, bagian dari rumah sakit kapal Suharso beserta tim medis dari RSPI sini dan tim medis
dari perkuatan dari rumah sakit lain dan Kementerian Kesehatan yang betul-betul memantau kondisinya. Maka yang kontak itu langsung memakai APD. Jadi tolong dipisahkan. Itu namanya di area kuning dan merah. Area kuning dan merah maka dia akan selalu pakai APD kalau dia kontak langsung. Maka dia butuh area kuning dia akan pakai APD biasa. Itu sudah dilakukan dan dia tidak terhubung dengan kru kapal sendiri, awak kapal, awak lah. Nah, soalnya ini juga kru kapal, awak kapal Suharso sendiri berbeda. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti tahun gosek kamu itu mesti berarti tidak kamu dengerin langsung kamu potong. Jadi gini, kita tinggal nunggu hasil dari itu. Hasilnya itu apa, maka nanti akan ada mitigasi yang bisa berbeda dan sebagainya. Ya, sementara ini mereka semua ada di kapal KRI, kapal rumah sakit Suharso. Itu ya, kamu apa mau motong? Balik lagi, enggak? Jangan balik terus. Ini maksudnya minta tanggapan aja, Pak, kan pemerintah sudah memberikan insentif 50%. Ini ada dengan adanya kabar terinfeksinya 2 orang di Indonesia positif, ini gimana Pak imbauannya? Kan? Enggak ada masalah, enggak ada persoalan. Ya, enggak ada persoalan. Kenapa? Memangnya karena positif terus itu, negatif terus itu dilakukan? Tidak. Ini adalah bukti bahwa kita ini tidak paranoid. Kita tidak khawatir, kita mengikuti kaidah-kaidah WHO, ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti kaidah WHO, terus mengikuti kaidahnya siapa? Ya, wong itu memang tetap dibolehkan. Kalau dia apalagi tidak ada dari daerah yang terinfeksi, ya untuk apa? Logikanya tidak jalan. Oke, apa? Kamu pinter tanya terus. Baleni lagi, nanti tanya ada menit ini. Siapa yang berbeda, aku berarti celapa yang celing. Aja di baleni lah yang lain-lain lagi. Ya. Loh, itu ruang isolasi itu tertutup, kaca aja, dan orang yang lihat di luarnya, asal kita tenaga medis, ya kita tahu, kita juga tidak pakai masker, udah yakin. Kenapa? Keyakinan itu yang paling penting, ya. Menteri Kesehatan tahu persis kalau ini infeksi, area infeksi, ini area non infeksi, ya kan? Karena ini tahu ini area non infeksi, apa yang harus dilakukan? Tidak usah berperilaku sebagai area infeksi. Sama juga, kalau tidak kontak langsung, ya untuk apa? Takutnya di mana? Wong ini terjadi karena kontak langsung. Ya, jadi disitulah rasionalitas yang harus dibangun supaya kamu kemana-mana tidak maskeran, dikira kamu yang sakit. Ya, nanti kamu di tracking. Ya. Wes apa meneh baleni meneh. Tadi ada yang kurang jelas Pak, kan tadi 69 sampel itu dari kapal dikirim ke Balitbangkes. Nah, selama Perjalanan dan sebagainya. itu kan 2 hari Pak, sampelnya bakal bakal keluar hasilnya. Iya, nggak ada masalah, dia kan ada di kapal. Tetap di kapal, rumah sakit. Udah disebar. Ya enggak, dia di rumah sakit dulu. Hanya buang saut di tengah laut sambil ngecek, nunggu pengecekannya. Inilah wujud dari kehati-hatian kita semua. Ya, kita tidak akan mencampurkan orang sakit dengan yang tidak sakit. Udahlah, kita semua sangat care, sangat menjaga kesehatan semuanya. Tapi harus rasional. Piye iki pertanyaan baleni meneh. Ada informasi Oh, ini huruf ya pertanyaan. Wes. Apa meneh? Kowe engko cokoten iki kupinge ya. Pak, imbauan dong Pak, kan sekarang karena itu kan beberapa virus sudah terjadi Pak. Ya. Imbauan buat lansia untuk luar negeri itu seperti apa? Dan bagaimana agar kita tidak terinfeksi kali ini? Ya himbauannya jelas. Jangan deketi orang yang kena, nanti terkontak langsung, close kontak. Ya, paling tidak cuci tangan terus. Ya, cuci tangan, jaga kesehatan. Nomor 1 imunitasnya, karena selama habis perjalanan kita luar negeri biasanya jet lag, masuk angin, imunitas turun. Nah, itulah saat kita bisa terkena. Selama kita imunitasnya baik, biar kontak langsung juga tidak akan terkena. Ya pun. Wali Kota Depok baru saja protes ada 70 karyawan medis yang ada di rumah sakit di rumah sakit. Ya
menurut saya ya, udahlah nanti saya akan yang datang ke sana lah. Kalau memang seperti itu kan sebuah hal yang kita harus sadari. Rasionalitaslah oleh Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan yang akan membuat hal supaya apa? Tidak semua paranoid yang akan membuat keresahan. Kita harus logis saja. Mungkin Ya. boleh dijelasin Pak, masa inkubasinya itu seperti apa sih Pak? Ya, masa inkubasi bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari virulensi dari virus tersebut. Maksimal itu 14 hari, jarang sampai 14 hari. Karena itulah dibuat batasan untuk observasi atau karantina itu 14 hari. Karena itu maksimal, nggak akan ada yang lebih dari itu. Ya. Iya, 14 hari. Kan itu sebagai prosedur, SOP. Prosedur itu harus dijalankan. Dan itu kan sudah hasilnya negatif. Oke ya. Tapi itu aturan SOP enggak boleh ditawar kalau SOP. Enggak usah ya. Rontek itu ya pertanyaannya. Insentif apa? Insentif buat tenaga kesehatan itu semuanya. Wah, ini tambah berenang, dia diberi penghargaan aja udah bahagianya luar biasa. Apalagi dilibatkan untuk ikut serta membela negara ini dalam hal ketahanan kesehatan nasional ini aja. Syukur sih. Aku nggak belum ngomong deh, kamu putus aku. Itu benar kamu dari tadi nggak ngomong kok, tiba-tiba putus. Ya, sorry ya. Ya, tak tutupkan ya. Nah, jadi itu merupakan kamu ngacung atau sambil ini? Ya, sih lah tak jelaskan sih. Jadi begini, itu adalah kebanggaan mereka untuk dilibatkan di dalam mengatasi permasalahan ini karena menyangkut ketahanan kesehatan nasional. Kalau sudah urusan pertahanan di kesehatan ini, semua warga negara itu terlibat, baik itu unsurnya media, baik itu unsurnya dokter, maupun unsurnya kita semua sebagai aparat pemerintah. Berjuang bersama-sama lawan itu corona dengan berdoa, kita andalkan yang Maha Kuasa, tetapi kita terus berikhtiar sesuai bidang kita masing-masing, bukan untuk membuat keresahan tetapi untuk membuat kenyamanan sehingga ketahanan kesehatan kita betul-betul terwujud. Ingat, kalau paranoid yang muncul, maka apa yang terjadi? Imunitas akan turun. Kekhawatiran yang berlebihan tidak pada tempatnya menimbulkan imunologis tubuh kita turun. Namanya psikoneuroimunologis. Itu teorinya. Lah kalau itu turun, apa yang terjadi? Kita tanpa sadar membuat ketahanan kesehatan nasional kita ini sendiri yang turun. Ya, saya mohon teman-teman kita bersama-sama, ayo kita menjaga ketahanan kesehatan nasional. Namun saya akan terus terbuka apa adanya. Seperti sampai saat ini yang saya lakukan. Tidak ada data yang disembunyikan. Namun saya minta para wartawan untuk bagaimana menyikapinya, bagaimana menyampaikannya. Tidak mungkin saya bisa hafal semuanya detail A sampai Z. Ya pelan-pelan sambil saya melewati waktu, saya akan terus berkomunikasi, mencari informasi-informasi yang tepat untuk bisa saya sampaikan kepada seluruh bangsa dan negara Indonesia melalui media. Intinya adalah tidak ada hal yang disembunyikan. Ya, wes, ya. Himbauan dan tanggapannya Pak ini terkait. Tadi himbauan. Kan udah positif nih Pak, terus harga masker juga harus usahakan dan lagi selain itu kepada masyarakat. Ya tadi kan aku bilang kamu nggak sakit pakai masker bikin harga mahal. Ya, wes, ya. Bapak habis ini kemana Pak? Pak, rumahnya di depan ya, Pak. Pulangnya kapan, Pak? Makan siang dulu ya. Ada yang siap Pak. Rumahnya di depan ya, Pak ya? Finish. Pak. Pulas saya. Besok. Finish.